Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi Ardisa Ibani Putri, NIM 2411003507 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen pendidikan karena berhubungan langsung dengan proses pengelolaan siswa atau mahasiswa sejak mereka diterima, dibina, dikembangkan, hingga didata secara sistematis. Adapun materi yang akan saya sampaikan meliputi 5 poin utama. Yang pertama, perencanaan penerimaan siswa atau mahasiswa. Perencanaan penerimaan peserta didik merupakan tahap awal dalam manajemen peserta didik. Pada tahap ini, lembaga pendidikan melakukan perencanaan terkait jumlah peserta didik yang akan diterima, persyaratan pendaftaran, mekanisme seleksi, serta jadwal penerimaan. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar proses penerimaan berjalan secara tertib, objektif, dan sesuai dengan daya tampung lembaga. Dengan perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat memperoleh peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Yang kedua, layanan bimbingan, konseling, dan pengembangan karakter. Layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik masalah akademik, sosial, maupun pribadi. Selain itu, layanan ini juga berperan dalam pengembangan karakter peserta didik, seperti membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial. Melalui layanan bimbingan yang berkelanjutan, peserta didik diharapkan mampu mengenali potensi dirinya dan berkembang secara optimal, tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Yang ketiga, penilaian, pembinaan, dan administrasi peserta didik. Penilaian peserta didik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil belajar. Penilaian tidak hanya menilai kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup aspek sikap dan keterampilan. Hasil penilaian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pembinaan peserta didik, baik berupa bimbingan lanjutan, pengayaan, maupun perbaikan. Selain itu, administrasi peserta didik seperti data kehadiran, nilai, dan identitas harus dikelola dengan tertib agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Kemudian di poin keempat, pengembangan minat, bakat, dan prestasi. Setiap peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, lembaga pendidikan perlu memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi tersebut. Mengembangkan minat dan bakat dapat dilakukan dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler, lomba, maupun pembinaan khusus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dengan adanya pengembangan ini, peserta didik dapat meraih prestasi dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian di poin yang kelima itu sistem informasi peserta didik. Sistem informasi peserta didik merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data peserta didik secara terintegrasi. Data tersebut meliputi identitas peserta didik, kehadiran, nilai, serta perkembangan belajar. Dengan sistem informasi yang baik, pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pendidikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik merupakan proses pengelolaan peserta didik secara menyeluruh, mulai dari penerimaan hingga pengembangan dan pendataan. Dengan manajemen peserta didik yang baik, diharapkan lembaga pendidikan mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif serta menghasilkan peserta didik yang berprestasi dan berkarakter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.